Syahadat ini memiliki dua rukun. Rukun yang pertama, mengimani beliau sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, beliau hanyalah manusia biasa, sama seperti kita. Tidak sedikit pun memiliki sifat-sifat Allah, tidak pula memiliki hak untuk disembah. Sehingga beliau tidak tahu perkara gaib, tidak bisa memberi manfaat atau menimpakan mudarat, bukan yang maha mendengar doa, bukan pula maha mampu mengabulkannya. Maka beliau hanyalah hamba Allah, manusia biasa, sama seperti kita. Tapi bersamaan dengan itu, harus kita yakini beliau adalah hamba Allah yang terbaik, yang ibadahnya paling baik, paling bagus, tidak ada tandingannya. Rukun yang kedua, kita imani beliau sebagai Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa beliau benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diturunkan wahyu, dan wahyu yang diturunkan kepada beliau adalah Al-Quran dan Sunnah, agar disampaikan kepada manusia, sehingga kita pun yakin semua yang beliau sampaikan adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua rukun ini disebutkan dalam banyak ayat, diantaranya dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan wahai Muhammad, aku hanyalah manusia seperti kalian. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada umat beliau, ana basyarum mithlukum. Aku manusia seperti kalian. Disebut manusia, masih ditekankan lagi, mithlukum, seperti kalian. Sama-sama manusia biasa. Dan rukun ini jemaah sekalian yang membedakan kita dengan Nasrani, yang bersikap gulu kepada Nabi yang diutus kepada mereka, yang mereka angkat menjadi sesembahan mereka, dan mereka sifatkan kepada beliau sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjutan ayat, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepadaku bahwasannya sesembahan kamu adalah sesembahan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diwahyukan kepadaku berarti beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, semua ajaran beliau wajib kita yakini, kita ikuti, dan kita agungkan, serta kita bersikap tunduk patuh. Inilah rukun yang kedua yang membedakan kita dengan orang Yahudi. Orang Yahudi, mereka memusuhi para nabi mereka. Padahal para nabi itu dari bangsa mereka sendiri, dari Bani Israel. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa qatlihimul anbiya, mereka membunuh para nabi. Ini luar biasa. Sehingga orang-orang Yahudi Allah murka dan orang-orang Nasrani tersesat. Inilah yang setiap hari kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doa kita pada surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita berlindung kepada Allah agar tidak mengikuti jalan orang-orang yang Allah murkai dan orang-orang yang tersesat. Nabi Muhammad SAW telah menegaskan sendiri, al-maghdub alaihimul yahud waddallin nasara. Orang-orang yang Allah murkai adalah Yahudi dan yang tersesat adalah Nasrani. Yahudi dimurkai karena mereka menentang kebenaran. Mereka memusuhi para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Mereka tidak muliakan para nabi dan rasul, bahkan mereka mendustakan para nabi dan rasul. Sedangkan Nasrani tersesat karena beramal tanpa ilmu, sampai pada tingkat kesesatan yang paling parah. Mereka mengatakan Isa adalah Allah, dan mereka juga mengatakan Isa adalah anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersikap gulu kepada beliau tanpa ada dasar ilmu sedikit pun. Maka dengan memenuhi dan mengamalkan dua rukun ini, kita selamat dari kekufuran Yahudi dan Nasrani. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.